Pernah nggak kamu ngerasa dicintai, padahal cuma kamu yang berjuang? Kadang yang kita anggap cinta ternyata cuma ilusi, dibungkus perhatian singkat, tapi kosong makna. Jangan sampai kamu terus bertahan hanya karena kenangan indah di awal hubungan. Ingat, cinta itu bukan tentang siapa yang paling rela tersakiti, tapi siapa yang saling menghargai. Jangan biarkan ilusi membuatmu buta. Kadang, melepaskan lebih sehat daripada terus berharap pada hati yang tak pernah benar-benar memilihmu. Nomor 1, mereka tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Sekarang giliranmu. Renungkan itu sejenak. Mereka tidak pernah menjadi milikmu. Kalimat itu memang menyesakkan, tapi di baliknya tersembunyi gerbang menuju kebebasanmu. Lihatlah, ketika kamu memperlakukan seseorang seperti mereka adalah milikmu, kamu sudah kalah. Kamu telah merantai kedamaianmu pada emosi orang lain, pada keputusan yang bukan milikmu. Namun seorang yang bijak tahu untuk tidak melekatkan identitasnya pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dan kamu tidak dapat mengendalikan mereka. Kamu tidak akan pernah bisa. Kamu pikir kesetiaan menjamin kebersamaan abadi. Kamu pikir usaha pasti akan dibalas dengan komitmen yang sama. Namun dalam permainan ini, investasi emosional tidak selalu mendatangkan keuntungan. Bukan begitu cara kerja ketertarikan. Mereka bersama kamu bukan karena siapa kamu sepenuhnya, melainkan karena pada suatu titik energimu cocok dengan apa yang mereka butuhkan. Bisa saja kegembiraan, kenyamanan, status, atau pelarian. Apapun itu, semua itu tidaklah permanen. Ketika nilai itu memudar di mata mereka, ketika misteri itu mati, atau percikannya redup, mereka menghitung ulang. Mereka terus bergerak maju. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu pasti merasakan tanda-tandanya sebelum semua itu benar-benar terjadi. Inilah kenyataan pahit yang seringkali diabaikan banyak orang. Mereka tidak pergi saat mereka pamit. Mereka sudah lama pergi saat mereka telah menggantikanmu secara emosional. Keheningan itu bukan tiba-tiba. Itu proses bedah, perlahan, strategis. Dan kamu berdiri di sana berharap semua itu hanyalah fase yang akan berlalu. Tidak, itu adalah transisi. Kamu hanyalah sebuah pengalaman, bukan tujuan akhir. Kamu hanyalah pelajaran, bukan sesuatu yang diwariskan. Nah, inilah saatnya untuk mengubah arahmu. Jangan merasa pahit, jadilah lebih baik. Jangan berusaha untuk menambal kembali apa yang telah retak. Lepaskan dengan kesadaran penuh. Mereka tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Namun waktu, energi, dan identitasmu, itu semua milikmu. Ambil kembali mereka. Seorang yang bijak menerima apa adanya, bukan apa yang ia inginkan. Dia tidak berduka atas hilangnya kendali. Dia berhenti menghabiskan tenaga untuk mencoba memperbaiki sesuatu yang sejak awal tidak dibangun di atas kebenaran. Nomor 2, emosi adalah musuhmu. Kamu ingin tahu kenapa mereka terlihat selalu di atas angin? Bukan karena emosi mereka, tetapi karena emosimu. Setiap kali kamu bereaksi, setiap kali kamu menangis, memohon, mengejar, atau menjelaskan berlebihan, kamu memberikan mereka buku panduan tentang dirimu. Kamu menunjukkan semua kartumu. Dan semakin kamu terhanyut dalam emosi, semakin sedikit kekuatan yang kamu miliki. Itulah sebabnya filosofi Stoik mengajarkan bahwa emosi adalah musuh, bukan karena kamu harus menjadi orang yang mati rasa, tetapi karena perasaan yang tidak terkendali akan merusak penilaianmu. Mari kita luruskan satu hal. Mereka tidak meninggalkanmu karena kamu tidak cukup baik. Mereka meninggalkanmu karena emosimu membuatmu mudah ditebak. Mereka bisa membaca suasana hatimu sejelas papan reklame. Kamu menjadi transparan secara emosional. Dan di mata mereka, sesuatu yang dapat ditebak berarti sesuatu yang dapat diganti. Karena dalam ketertarikan, misteri itu penting, kontrol itu penting, pengendalian diri itu penting. Kamu telah melanggar semua aturan itu saat kamu menaruh hatimu di tempat yang seharusnya diisi oleh keteguhan pikiran. Kemarahanmu menjadi bahan bakar bagi egonya. Keputusasaanmu menjadi validasi bagi mereka. Mereka masih mengendalikan narasinya. Kesedihanmu menjadi daya ungkit emosional. Kamu berpikir dengan bersikap apa adanya dan menunjukkan seluruh hatimu akan membuat mereka kembali. Tapi bagi mereka, itu hanya bukti bahwa kamu masih terjebak, masih lemah, masih berputar dalam gravitasinya. Namun disinilah letak kejutannya. Emosi bukan untuk ditekan, melainkan untuk ditaklukkan. Seorang Stoik tidak memadamkan perasaan, dia menaklukkannya. Dia mengarahkan emosi itu kembali, menyaringnya melalui akal sehat. Saat rasa sakit datang, dia tidak berteriak.
dia mengamatinya. Saat amarahnya muncul, dia tidak meledakkannya, dia menggunakannya sebagai bahan bakar. Disiplin emosional adalah bentuk kekuatan tertinggi, dan itu adalah satu hal yang paling tidak mereka sangka akan kamu miliki. Jadi berhentilah melampiaskan kekecewaanmu kepada orang yang sudah tidak peduli. Berhentilah mengirim pesan panjang yang tidak akan pernah dibaca. Berhentilah mencoba menjelaskan dirimu kepada seseorang yang sudah berhenti mendengarkan. Kamu tidak berutang performa apapun. Kamu tidak berutang penjelasan apapun. Mata uang barumu adalah keheningan. Bahasamu yang baru adalah fokus. Getaran barumu tak terbaca. Dan percayalah, keheningan itu, ketenangan itu, kehadiran yang tak tergoyahkan, itulah yang akan membuat mereka gelisah. Karena saat mereka sadar bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikan emosimu, kekuatan pun berpindah. Nomor 3, obsesi adalah kelemahanmu. Mari kita sebut apa adanya. Kamu tidak sedang jatuh cinta, kamu terobsesi. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Cinta adalah koneksi, pertumbuhan, keselarasan. Obsesi adalah fiksasi, kontrol, dan keputusasaan. Dan bagian terburuknya, mereka tahu. Mereka bisa melihat bagaimana kamu menganalisis setiap pesan mereka, bagaimana suasana hatimu berubah setiap kali mereka muncul atau menghilang, bagaimana ketenanganmu tergantung pada validasi mereka. Obsesi itu, entah kamu mengakuinya atau tidak, adalah tanda kelemahan. Obsesi membalikkan dinamika. Obsesi menempatkan mereka di atasmu. Obsesi merusak visimu, mempersempit duniamu, menjadikan mereka pusat dari segalanya. Kamu berhenti berkembang, kamu berhenti bertransformasi, kamu berhenti hidup, rutinitasmu runtuh, standarmu jatuh, pikiranmu menjadi penjara, dan mereka tetap menjadi sipirnya, bahkan saat mereka sudah pergi. Itu bukan kekuatan, yaitu adalah penghapusan diri. Dari sudut pandang psikologis, obsesi tumbuh dari rasa kelangkaan. Kamu takut tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih baik, jadi kamu terus menggenggamnya erat-erat. Kamu memutar ulang kenangan, memahatnya seakan-akan mereka adalah keajaiban sekali seumur hidup. Padahal berita terbarunya, mereka tidak. Ada 1000 orang di luar sana, namun hanya ada satu dirimu. Dan semakin lama kamu mengorbitkan duniamu di sekitar mereka, semakin kamu mengabaikan dirimu sendiri. Seorang stoik tidak terobsesi. Dia mengamati, dia melepaskan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mengalihkan energinya ke hal-hal yang lebih penting. Misinya, disiplinnya, dunianya sendiri. Karena disitulah letak paradoksnya. Semakin kamu terpisah, semakin magnetis kamu jadinya. Saat kebahagiaanmu tidak lagi tergantung pada kehadiran mereka, disitulah kamu menjadi kuat, tak tergoyahkan, dan memancarkan daya tarik yang tak terbantahkan. Jadi bagaimana kamu membunuh obsesi? Buat obsesi itu kelaparan. Potong pasokannya. Berhentilah memberinya gambar-gambar, postingan-postingan, dan kenangan-kenangan yang hanya menambah deritamu. Blokir jika perlu, bukan karena dendam, tetapi demi kelangsungan hidupmu sendiri. Gantikan fiksasi itu dengan rutinitas. Gantikan kerinduan dengan sesuatu yang lebih besar. Warisan, tujuan, pencapaian. Gantikan mereka dengan cermin agar kamu bisa melihat dirimu apa adanya. Karena kenyataannya, orang yang kamu kejar itu hanyalah potongan-potongan kenangan yang kamu tempelkan di kepalamu. Itu adalah fantasi, bukan kenyataan. Sekarang saatnya kamu bangun. Nomor 4, kekuatan sikap dingin. Mereka menunggu reaksimu. Reaksi apapun, marah, sedih, menutup diri, sisa-sisa emosi yang masih bisa mereka nikmati. Namun kamu tidak memberinya apapun, hanya kesunyian, hanya jarak. Itulah kekuatan sikap acuh tak acuh. Bukan taktik manipulatif, tetapi sebuah pengaturan ulang psikologis. Karena diam bukanlah kelemahan, diam adalah dominasi. Saat kamu diam, pikirannya justru menjadi gaduh. Setiap pesan yang tidak terjawab, setiap cerita yang tidak kamu tonton, setiap momen kamu tidak hadir di tempat yang biasa, itu semua membangun tekanan di pikirannya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah kamu sedang terluka atau sudah benar-benar melupakan masa lalu. Mereka memutar ulang bagaimana semuanya berakhir. Mereka menimbang kembali keputusan mereka. Dan disitulah penyesalan mulai tumbuh. Bersikap dingin bukan berarti membuat mereka tidak peduli. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu tidak perlu banyak bicara untuk meninggalkan dampak. Ketidakhadiranmu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Kebanyakan orang akan memohon, mencari, dan menunggu. Kebanyakan orang akan berubah menjadi budak emosional saat mereka merasa ditolak. Namun sebagai pribadi yang kuat, kamu menghilang bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak mengejar apapun yang berjalan menjauh darimu.
Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada seseorang yang berhenti menghargai kehadiranmu. Kamu tidak kembali ke tempat di mana suaramu diabaikan. Karena inilah yang dipahami oleh psikologi gelap. Otak manusia mendambakan resolusi. Ketika sebuah hubungan berakhir tanpa penjelasan yang jelas, itu menciptakan kesenjangan kognitif, ruang kosong yang menghantui. Mereka akan mengisinya dengan kecemasan, penyesalan, dan pertanyaan bagaimana jika. Mereka akan bertanya-tanya apakah kamu sudah menemukan seseorang yang lebih baik, apakah kamu pernah benar-benar peduli, apakah mereka pernah berarti bagimu. Dan semakin mereka mencoba memahami kesunyianmu, semakin besar kekuatanmu. Jangan beri mereka jendela untuk mengintip, jangan buka pintu untuk diskusi, jangan kirim pesan pada hari ulang tahunnya. Jangan datang hanya untuk menunjukkan bahwa kamu sudah dewasa. Tidak, sikap dinginmu adalah pesan terakhirmu. Respon yang paling kuat adalah tidak ada respon sama sekali. Mereka akan merasakannya jauh lebih dalam daripada kata-kata apapun yang pernah kamu ucapkan. Nomor 6, energi kamu adalah mata uang. Selama ini kamu telah menghabiskan energimu seolah-olah itu adalah sesuatu yang gratis. Seolah-olah tidak ada batasnya, tidak ada konsekuensi dari memberikannya kepada siapapun yang datang mengetuk pintu hatimu. Kamu mencurahkan perhatian kepada seseorang yang bahkan tidak sungguh-sungguh mengakui keberadaanmu. Menuangkan emosi ke dalam seseorang yang melihat cintamu hanya sebagai opsi cadangan. Mari saya pertegas, energi kamu adalah mata uang. Dan sekarang, tanpa kamu sadari, kamu sedang bangkrut. Bukan bangkrut secara finansial, tetapi secara spiritual, mental, dan emosional. Kamu telah menginvestasikan setiap tetes perhatian, setiap kilau harapan, setiap kata yang kamu ucapkan kepada seseorang yang tidak memberikan hasil apapun. Setiap kali kamu memikirkan mereka, setiap kali kamu memeriksa profil media sosialnya, setiap kali kamu bertanya-tanya apakah mereka merindukanmu, kamu sedang membayar sesuatu yang mahal. Harga dari fokusmu, harga dari ketenanganmu, harga dari harga dirimu. Energi yang kamu berikan tidak pernah kembali dalam wujud yang sama. Ia bisa membangkitkanmu atau justru membakarmu habis. Ingat ini baik-baik, setiap orang yang menghargai dirinya sendiri, menjaga energinya layaknya emas. Dia tidak menghabiskannya untuk orang yang hanya datang untuk mengambil lebih banyak daripada yang pernah mereka berikan. Dia tidak mengemis perhatian. Dia tidak mengejar apa yang memilih untuk menjauh. Dia tahu bahwa energinya memiliki nilai, bahwa apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rasakan, akan memengaruhi arah hidupnya. Karena kemanapun energimu mengalir, di sanalah kehidupanmu mengikuti. Bayangkan ini, jika seseorang bisa mengabaikanmu, tidak menghormatimu, dan masih hidup dalam pikiranmu, maka kamulah yang membayar tagihannya. Pikiranmu adalah tanah suci. Jika seseorang tidak menambah kedamaianmu, jika seseorang hanya memicu rasa sakit, maka mereka tidak pantas mendapat tempat di pikiranmu. Kamu di sini bukan untuk membuktikan siapa dirimu kepada seseorang yang tidak bisa melihat nilaimu. Kamu di sini untuk membangun kehidupan yang begitu kaya, begitu penuh, begitu terfokus, sehingga keberadaan mereka menjadi tidak relevan. Pikirkan tentang bagaimana kamu seringkali memberi begitu banyak perhatian pada mereka. Terus memikirkan apakah mereka mempedulikanmu, apakah mereka melihat usahamu, apakah mereka merasa kehilanganmu. Semua itu menguras energimu, menurunkan getaranmu, dan membuatmu tetap berada dalam pusaran yang sama. Dan dalam pusaran itu, kamu lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu lupa bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki pilihan, yang memiliki nilai, yang memiliki masa depan yang menunggu untuk diraih. Kamu tidak lagi di sini untuk mencari validasi dari mereka yang tidak pernah berniat memberimu penghargaan yang layak. Kamu di sini untuk melindungi energimu, untuk menjaga integritasmu, untuk memelihara harga dirimu. Saat kamu mulai memahami ini, kamu akan mulai memilih dengan lebih bijak di mana kamu menanamkan perhatianmu. Kamu akan berhenti memberi makan ego mereka, berhenti menempatkan mereka di pusat duniamu, dan mulai menempatkan dirimu sendiri di posisi yang semestinya, di singgasana kehidupanmu sendiri. Dan inilah yang menarik, ketika kamu berhenti menghabiskan energimu untuk seseorang yang tidak pernah menghargainya, ketika kamu mulai menanamkan energimu ke dalam pertumbuhanmu, ke dalam cita-citamu, ke dalam mimpi-mimpimu, maka kamu akan menjadi seseorang yang bahkan tidak akan mereka kenali lagi. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa berubah begitu drastis? Bagaimana kamu bisa bangkit setinggi ini? Bagaimana kamu bisa bahagia tanpa mereka?
Dan percayalah, di saat itulah penyesalan mereka akan datang, karena mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang kini berdiri di puncak dunianya sendiri. Jadi, jagalah energimu. Perlakukan itu seperti sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Rasa sakit bukan sesuatu yang bersifat pribadi, itu adalah ujian. Dan kamu bisa memilih apa yang akan kamu hasilkan darinya, air mata atau transformasi, keluhan atau kebangkitan. Kamu mungkin berpikir mereka sedang memperhatikanmu, menunggu untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Tidak, mereka hanya memperhatikan apakah kamu berkembang. Mereka ingin tahu apakah mereka masih penting. Satu-satunya cara untuk menunjukkan pada mereka bahwa kamu lebih dari apa yang mereka tinggalkan adalah bukan dengan kata-kata, tetapi dengan membangun sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa bayangkan. Biarkan hasilmu menjadi jawaban yang paling lantang. Biarkan cahayamu berbicara sendiri. Karena itulah yang terjadi ketika kamu berhenti mengejar masa lalu dan mulai membangun masa depanmu. Keingintahuan mereka berubah menjadi penyesalan. Mereka sadar orang yang mereka tinggalkan bukanlah orang yang mereka kira. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menghantui hati mereka selain melihatmu menjalani hidup yang jauh lebih baik tanpanya. Nomor 7, kamu adalah hadiahnya. Seringkali kamu merasa tergantikan, seperti kehadiranmu tidak lagi istimewa, seperti kehilangan mereka adalah hukuman yang tak terelakkan, seperti seolah-olah semuanya salah padamu. Namun di balik semua rasa sakit yang kamu rasakan, ada satu kebenaran yang tidak akan pernah mereka ucapkan dengan lantang, karena mereka sendiri tidak sanggup menelannya. Kamu adalah hadiahnya. Mereka tidak pergi karena kamu kurang berharga. Mereka pergi karena mereka tidak mampu melihat nilai itu dengan jelas. Karena ego mereka, karena distraksi yang mereka izinkan, atau karena ketidakdewasaan yang masih mengikat langkah mereka. Mereka buta terhadap cahaya yang kamu pancarkan, bukan karena cahayamu redup, tetapi karena penglihatan mereka sendiri tertutup kabut yang mereka ciptakan. Kebutaan mereka tidak pernah menurunkan harga dirimu. Itu hanya menegaskan kurangnya visi mereka. Mari kita bedah lebih dalam. Kamu setia, kamu hadir, kamu memberikan waktu, usaha, perhatian, konsistensi, hal-hal yang tidak semua orang mampu berikan di dunia ini. Kamu hadir dengan ketulusan yang jarang ditemukan dalam sebuah dunia yang penuh kepalsuan dan topeng-topeng yang menutupi niat. Namun ketika seseorang gagal menghargai semua itu bukan tentang apa yang kamu berikan, itu adalah soal kesadarannya. Mereka salah menafsirkan kenyamanan yang kamu bawa sebagai kebosanan. Mereka salah menilai konsistensi yang kamu tanamkan sebagai kelemahan. Mereka berpikir mereka bisa mendapatkan versi yang lebih baik dari apa yang telah mereka miliki. Tetapi yang mereka lakukan justru menurunkan standar secara terselubung. Kamu bukan hanya sebuah pilihan acak di tengah kerumunan orang. Kamu adalah hadiah yang datang dengan kehadiran yang nyata. Kamu adalah seseorang yang berdiri di samping mereka ketika orang lain berpaling. Kamu adalah orang yang tetap hadir ketika orang lain hanya datang untuk sekadar numpang lewat. Kamu adalah wujud nyata di dunia yang penuh ilusi dan filter. Itu bukan putus asa, itu adalah integritas. Dan itu adalah sesuatu yang akan mereka rindukan ketika semua asap tipis menghilang. Karena perhatian sebanyak apapun yang mereka dapatkan dari orang lain, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran tulus yang kamu bawa. Tidak ada yang bisa menyamai kualitas waktu dan ruang yang kamu berikan tanpa agenda tersembunyi. Dan di akhirnya, kehidupan sendiri akan mengajarkan mereka melalui jalan yang keras, bahwa apa yang pernah mereka anggap biasa adalah sesuatu yang sebenarnya langka. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tugasmu bukanlah menunggu mereka menyadari nilaimu. Tugasmu bukanlah menunggu permintaan maaf yang mungkin tidak akan pernah datang. Tugasmu adalah mengingat siapa kamu, untuk melihat dirimu sendiri dengan jernih, bahkan ketika mereka tidak bisa. Untuk tetap berjalan sebagai hadiah yang kamu miliki, dengan kepala tegak, tanpa rasa pahit, tanpa keraguan, tanpa mengejar apa yang tidak lagi ada. Karena kamu bukan orang yang mengejar ketika kamu adalah nilai itu sendiri. Kamu menarik, dan pada saat kamu berdiri dengan energi yang utuh, kehidupanmu berubah.